MAH ya pemirsa, dan gak sedikit juga ya Kak Bekti di Indonesia atau orang-orang yang punya penyakit MAH. Nah, tapi ada lagi nih selain MAH namanya GERD. Apa bedanya MAH sama GERD ya? Betul. Karena perlu diwaspadai juga ya tentunya. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Arif Fahrial, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Ini ahlinya di bidang pencernaan loh ya pemirsa ya. Nggak kaleng-kaleng, terperutan tanya dengan Prof. Arida pokoknya. Siap, Baik dok, ini banyak sekali yang merasakan perbedaannya di dok ya. Nah katanya ada GERD, ada MAH gitu. Nah itu bedanya apa sih dok sebenarnya dok? Ya, jadi kalau kita lihat MAH itu kan sebenarnya bahasa Belanda ya, artinya itu lambung. Cuman orang bilang ini sakit MAH berarti sakit lambung. Kalau bahasa Inggrisnya apa berarti itu ya? Stomach, kalau itu kan stomach kan, tapi kalau kita ngomong stomach, kalau istilah apa medis itu suka dispepsia kita bilang begitu. Nah, tadi kembali lagi nih apa bedanya ya? Kalau itu bilangnya sakit MAH saja, itu problemnya baru di lambung saja. Kita tahu ya saluran pencernaan makanan dari mulut, kemudian ada yang namanya kerongkongan, esofagus, itu lambung. Nah, kalau dia GERD, asam lambung itu yang mungkin dia sakit lambung sebelumnya atau MAH itu dia sekarang udah naik ke atas, udah balik ke atas asam lambungnya itu, nah itu dia udah GERD. Nah kalau dia udah balik karena kita bilang gastroesophageal reflux disease, penyakit akibat naiknya isi lambung ke atas gitu. Naiknya serem juga kayak bisa naik begitu ya dok ya. Itu bedanya itu jelas sudah Mas Bekti ya. Jadi kalau cuma baru jelas masih banyak dok. Iya maksud saya kalau cuma di lambung saja itu oke sakit MAH, kalau udah naik ke atas itu yang kita bilang GERD. Udah naik ke atas itu berasa sampai di sini gitu ya dok. Iya naik ke atas. Kadang-kadang pasien tanya berarti kelanjutan. Ya boleh juga kita bilang begitu bahwa sakit lambungnya itu lama-lama sekarang akhirnya jadi GERD itu pasiennya gitu. Tapi bisa dua penyakit. Saya bisa membuat diagnosis dia punya GERD tapi mungkin dia punya sakit MAH juga. Iya, jadi bisa berbarengan juga ya dok ya. Bisa berbarengan. Nah ini ada fakta atau mitos yang beredar nih dok ke masyarakat yang terkait ya ini gejala GERD. Karena katanya ini hampir sama dengan serangan jantung. Dokter ini fakta atau mitos dok? Iya, jadi kita bilang ini fakta. Faktanya kenapa? Karena memang nyeri itu nyeri di dada. Nah sebenarnya sih nggak benar-benar seperti jantung. Tapi orang makanya bilang chest pain. Ada istilah lagi atypical chest pain. Jadi nyeri dada yang tidak khas. Jadi tadi tuh. Jadi mau pasien itu panas dada seperti terbakar, mulut pahit. Nah, kalau dia memang serangan jantung itu ada sebelah kiri. Tapi terus terang memang seringkali pasien-pasien itu ketika mengalami serangan dari nyeri dadanya itu dia akan datang ke IGD dan takut kalau ini jantung gitu loh. Karena ternyata GERD. Ternyata setelah diperiksa jantungnya normal, semua normal. Ini karena gejala GERD gitu. Nah ini ada lagi nih dok membingungkan nih karena memang ini GERD ini agak tipis-tipis sama penyakit lain ya dok ya. Betul. Ini nyeri pada ulu hati itu salah satu gejala daripada MAH. Nah ini dok, itu fakta atau mitos dok? Kalau nyeri ulu hati jalma itu fakta. Nah jadi kalau memang saya bilang tadi kan kalau dia memang ini adanya di daerah ulu hati di seputar ulu hati itu yang kita bilang memang sakit MAH. Tapi kalau dia ini pasien ini yang saya bilang tadi, dia tidak ada nyeri ulu hati, tidak mual, dia panas dada terbakar. Nah, itu cuma GERD aja itu pasiennya tuh. Nah, tapi kalau ada pasien bilang, dok saya nyeri ulu hati, mual, kembung, tapi saya juga panas dada seperti terbakar, mulut pahit, dua penyakit dia. Sudah ada GERD, sudah ada lagi sakit MAH juga dispepsia gitu. Jadi ini yang mesti dipahamin tuh. Iya dokter, dan kadang-kadang tadi berhubungan dengan penyakit jantung juga ada juga yang dia merasanya mual, dikiranya malah MAH, jadi kebalik ya. Betul nih sampaikan Dr. Sabrina tadi, karena ada yang kita bilang bahagian dari bawah jantung itu ya, daerah inferiornya itu kalau dia mengalami serangan jantung dia nyerinya udah ulu hati. Tapi sebenarnya itu serangan jantung. Jadi memang nggak ada salahnya juga sih ketika pasien itu nyeri di daerah otak atau panas dada dia ke IGD dulu pasti dia ada apa namanya masalah jantung atau tidak. Tapi kalau ini jarak seminggu bolak-balik hati-hati, jangan-jangan itu sebenarnya udah GERD, jantungnya normal gitu. Jadi nggak usah takut lagi. Kalau kesempatan pertama oke lah takut, tapi berikutnya setelah dicek semuanya oke, jantungnya udah nih karena GERD-nya gitu. Iya betul, jadi agak membingungkan juga ya dok ya, karena tadi juga gejalanya juga mirip-mirip penyakit lain ya. Tumpang tindih. Ini ada juga yang mirip lagi dengan GERD nih katanya dokter. GERD dan MAH ini dapat memicu sesak nafas dokter. Ini kan larinya kan ke paru-paru lagi ya, selalu pernafasan fakta atau mitos dokter. Jangan dokter, sabar dong, sabar. Iya aja dokter mau jawab, sabar pelan-pelan dong, sabar. Kaget. Orang biar pada nungguin.
Itu kaget gitu bisa stres naik asam lambung. Makanya dokternya harus bisa ngerasain juga dong. Iya, tapi ada rasa untungnya saya nggak GERD, jadi waktu dikagetin nggak naik asam lambung. Baiklah, sebentar ya dok, kita akan jawab setelah lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat.